Variasi model pembelajaran adalah jantung bagi mereka yang mengajar, karena tanpa hal itu, pembelajaran hanya akan terkesan membosankan dan melelahkan. Itu sebabnya, guru tidak hanya berperan sebagai pengajar, tapi juga sebagai inovator media pembelajaran. Ini adalah cerita unik dari seorang guru, Mas Handoko, dengan media pembelajarannya Game-Based Learning. Aku Najla, dan ini Genius. Untuk rute pertama dari mana ke mana? Dari itu, Raja Ampat. Kemana? Banda Neira. Oke, dari Raja Ampat ke Banda Neira. Setelah nanti kalian bermain game papan permainan jalur 4, perasaan apa yang kalian rasakan? Seru. Yang bisa kalian dapatkan dari kerjasama tadi. Siang Mas Handoko. Selamat siang. Kabarnya? Baik. Ini Mas, udah selesai kelas ya tadi? Ya, Udah? sudah selesai. Oh iya, sebenarnya aku pengen ngajak Mas ngobrol-ngobrol dikit sih. Boleh. Boleh ya? Mungkin kita boleh ngobrol di mana nih Mas? Di situ asik deh itu. Boleh. Oke. Ngobrol. Mas Handoko seorang guru sejarah berarti ini Mas? Iya, betul. Di SMA 12. Berarti Mas sendiri ini kalau boleh tahu udah mengajar selama berapa lama ya jadi guru? Oke. Jadi untuk menjadi seorang guru itu dimulai dari tahun 2018. 2018. Betul. Berarti semenjak 2018 sampai sekarang sudah 5 tahun. Iya, 5 tahun lebih. Udah cukup lama nih Mas. Kalau Mas sendiri nih sejak awal mengajar dan sekarang ada nggak perbedaannya Mas? Untuk perbedaannya lebih ke metode ya, metode dan juga model pembelajaran yang saya terapkan di dalam proses pembelajaran gitu. Jadi di awal-awal tahun mengajar sekitar 1 tahunan pertama itu saya masih menggunakan metode-metode yang konvensional seperti ceramah bervariasi gitu ya. Tapi lama-kelamaan saya juga menjumpai banyak tantangan gitu, di mana anak-anak mengalami kebosanan. Dan juga di tahun 2019 sama-sama kita tahu bahwa kita memasuki masa pandemi COVID-19, di mana pembelajaran itu dari hari ke hari semakin menjenuhkan gitu ya, karena anak-anak juga belum terbiasa dengan penggunaan metode daring dan lain sebagainya. Perlu upaya untuk setidaknya mengatasi kebosanan dalam proses pembelajaran agar yang dikhawatirkan oleh pemerintah yakni learning loss itu tidak terjadi. Jadi anak-anak kehilangan pemahaman mereka terkait pembelajaran karena lama tidak belajar di sekolah gitu. Oh, berarti itu juga salah satu keresahan Mas sebagai guru nih, Iya, misalkan aja. betul. Nah, berarti Mas menerapkan metode yang berbeda lah istilahnya dari sejak awal ya. Berarti pakai metode apa Mas waktu itu belajarnya? Jadi untuk penggunaan beberapa metode sudah saya lakukan gitu ya.
Tapi menurut saya yang cukup menarik bagi saya pribadi maupun untuk anak-anak adalah metode game based learning. Itu pada saat pandemi berarti Mas sadar nih ada cara yang bisa lebih menarik untuk anak-anak. Mas sendiri belajar itu otodidak atau memang ada teman-teman atau mungkin kumpulan yang saling ngajarin soal game based learning itu sendiri? Oke, jadi untuk ketertarikan penggunaan permainan gitu ya, atau game dalam proses pembelajaran itu berasal dari diri sendiri gitu. Awalnya karena memang dasarnya saya juga seorang pemain game gitu ya. Saya juga bermain game di masa muda, sehingga ketika saya sudah menjadi guru, saya merasa jika kalau melihat anak-anak saya peserta didik untuk bermain game, maka saya melihat itu sebagai sebuah potensi gitu. Gitu ya. Saya melihat anak-anak bermain, saya dulunya juga seperti itu, kenapa tidak saya coba untuk terapkan dalam proses pembelajaran gitu. Berarti Mas sudah menerapkan ini mulai sangat aktifnya ketika udah mulai masuk sekolah lagi juga ya? Iya, jadi awalnya memang di masa pandemi itu mencoba untuk membuat game-game edukasi baik yang sudah ada, terus saya manfaatkan dengan menyisipkan materi pembelajaran sejarah, dan juga ada beberapa game yang memang saya coba untuk create sendiri gitu. Mulai dari situ nanti lanjut lagi ke masa setelah pandemi gitu ya. Betul. Tapi pesan paling penting yang Mas mau sampaikan lewat game ini, apakah hanya di pembaharuan metodenya atau ada yang lain? Oke, jadi kalau untuk pesan yang ingin disampaikan utamanya adalah kepada peserta didik saya ya, bahwa proses pembelajaran sejarah itu bisa menyenangkan, bisa penuh makna, dan juga bisa berkorelasi dengan kehidupan zaman sekarang, gitu. Berarti kurang lebih selama adalah 3 tahun ya Mas pakai metode ini. Kenapa Mas bisa ngerasa game based learning itu terpersonifikasi di diri Mas? Oke, jadi memang karena basicnya atau dulunya juga saya juga bermain game gitu ya, dan saya juga melihat di masa sekarang, masa di mana anak-anak itu sudah dekat sekali dengan game gitu ya, sehingga kenapa tidak kita mencoba untuk menggunakan game sebagai alat atau sebagai tools untuk membantu guru dalam menciptakan proses pembelajaran yang menyenangkan gitu. Oke. Waktu awal-awal ngajar gitu ada kesulitan nggak Mas pakai metode yang baru? Iya, tentunya kalau untuk kesulitan ada ya, khususnya di lingkungan sekitar kita gitu. Gimana nih Mas? Apakah dari tanggapan orang atau ketika misal pas ngajar anaknya kaget gitu? Ya, tentunya banyak yang skeptis ya, skeptis terhadap penggunaan game dalam proses pembelajaran karena memang termasuk baru juga. Meskipun sebenarnya kalau kita mencermati lebih luas lagi, ketika kita bermain game, kita juga sebenarnya sedang belajar gitu. Tetapi karena memang konteksnya dari dalam kelas gitu ya, sehingga mereka tidak menganggap itu sebagai sebuah proses bermain gitu ya. Jadi dianggapnya belajar gitu. Dan juga mereka merasa bahwa dengan adanya metode baru ini memang dikhawatirkan hanya mendapatkan proses fun-nya aja, senangnya aja di kelas gitu. Tapi proses pembelajarannya dikhawatirkan mengalami pengurangan gitu daripada yang memang intinya adalah proses belajar. Oh iya. Berarti caranya imbangin antara fun sama materi belajarnya dari Mas gimana caranya? Okay. Kan ini juga jadi salah satu keresahan kalau orang nggak tahu soal game based learning dan ngelihat game ada di kelas, anak ramai, aktif gitu Mas. Tentunya dengan cara menyeimbangkan antara proses bermain dan belajar gitu. Jadi hal yang pertama harus dilakukan adalah mengkurasi terlebih dahulu game-game yang sudah ada di sekitar kita gitu ya, agar nanti bisa kita manfaatkan dalam proses pembelajaran gitu. Itu yang pertama. Jadi harus kita seimbangkan terlebih dahulu. Diseimbangkan. Tapi ada nggak sih Mas ngerasa permasalahan atau hambatannya itu dari materi yang harus Mas sesuaiin? Mungkin ada materi yang kayak levelnya ini kayaknya nggak bisa deh masuk game, harus manual lagi. Itu masih ada nggak Mas? Ada, memang ada beberapa materi dalam materi sejarah sendiri ya, yang memang yang harus disampaikan dengan metode yang konvensional seperti ceramah bervariasi tadi gitu ya. Tapi memang sekali lagi kita sebagai seorang guru dituntut untuk kreatif gitu, kreatif dalam hal merancang sebuah proses pembelajaran
agar sekali lagi tidak terjadi kebosanan dalam diri peserta didik dan mereka tetap terjaga motivasinya untuk mengikuti proses pembelajaran. Oke, berarti anak-anak gak bosan. Nah, kalau misal dalam jangka waktu sebulan sendiri, Mas baginya apakah itu semua di game atau nanti ada sesi evaluasinya yang biasa, belajar biasa gitu, seperti apa Mas? Oke, kalau setiap minggunya tentunya saya tidak selalu menggunakan game ya, gitu. Karena kalau misalkan game dianggap sebagai sebuah inovasi dan kalau diterapkan dalam kurun waktu yang terus menerus, itu juga bisa menjadi sebuah kebosanan juga, gitu. Jadi memang harus bervariasi, disesuaikan dengan materi pembelajarannya juga. Kalau misalkan memang memungkinkan untuk kita kemas dalam pembelajaran berbasis permainan, maka akan saya lakukan, gitu. Oh, jadi sebenarnya sekalipun ada metode baru gitu, kalau diterapinnya terus-menerus juga akan bosan lagi. Betul, jadi kayak betul. kita harus cari hal-hal baru-baru. Benar. Berarti nggak selamanya metode yang sebenarnya udah diterapin dari dulu itu jelek. Cuman Betul. kita cuma butuh selingan aja. Benar. Tapi kalau dari game sendiri nih Mas, karena kan berarti tadi ini pakai game atau enggak Mas? Ya, tadi pakai game. Tadi pakai game. Mungkin aku mau lihat nih Mas, gamenya tadi pakai game apa? Boleh. Kalau tadi itu saya menggunakan papan permainan jalur rempah ya, gitu. Yang memang saya modifikasi dari game yang sudah familiar di anak-anak, gitu. Yakni game puzzle, gitu. Itu Mas buat sendiri? Iya, saya buat sendiri. Berarti anak-anak ini dikelompokin jadi satu atau memang mandiri sendiri-sendiri nih kerjanya? Kalau untuk pengerjaannya saya bagi menjadi beberapa kelompok ya. Karena memang saya ingin mengedepankan kolaborasi, kerjasama gitu. Jadi meningkatkan proses berpikir juga, tapi secara bersama-sama. Oke, Mas. Apa kunci keberhasilan pembelajaran pakai game-based learning dari Mas sendiri sebagai seorang guru? Oke, untuk kunci keberhasilannya tentu kita harus memahami konteks materinya terlebih dahulu, kemudian kita seimbangkan dengan game-game yang ada, sehingga nanti tidak hanya sekedar fun-nya aja gitu, tidak hanya proses senangnya aja bermain di kelas gitu, tapi tetap menyeimbangkan antara proses bermain dan belajar, sehingga nanti bisa menciptakan suasana pembelajaran yang efektif, yang variatif, dan juga tetap bermakna gitu. Oke, berarti mungkin nyiimbangin ini juga sebenarnya jadi salah satu kelebihan dari game-based learning, tapi juga kalau kita tidak bisa menyeimbangkan sebaik itu akan jadi hal yang menjadi hambatan untuk anak nantinya ya Mas. Kalau berarti hambatan selain ini, mungkin kalau dari anggapan orang di wilayah sekolah ini gitu, apa ada Mas mungkin stigmatisasi terhadap cara Mas mengajar, itu apakah masih ada? Iya, jadi dengan menerapkan beberapa kali proses pembelajaran berbasis game gitu ya, akhirnya di lingkungan sekolah saya ini, saya dikenalnya sebagai guru bermain gitu. Jadi guru yang beberapa kali menerapkan proses pembelajaran berbasis permainan. Itu yang akhirnya melekat dalam diri saya. Dan bagi peserta didik saya, yang menurut saya itu menjadi sesuatu yang menarik gitu ya, menarik bagi saya adalah ketika saya barusan masuk kelas, saya duduk, anak-anak sudah minta main game gitu. Karena sudah melekat sekali dalam diri saya bahwa Pak Handoko seringkali mengajak untuk bermain game gitu. Kalau dari respon sekolah gimana nih Mas? Apakah mendukung atau mungkin ada guru yang malah ikut penasaran cara ngajar pakai game itu gimana ya Mas? Gitu. Tentunya awal-awal pasti teman-teman di sekitar saya skeptis juga gitu ya. Betul, karena selama ini tidak hanya di lingkungan saya saja, tapi juga orang-orang dewasa menganggap bahwa permainan itu adalah dua hal yang berbeda dalam proses pembelajaran gitu. Sehingga kalau banyak bermain maka sedikit belajar, ataupun sebaliknya gitu ya. Kalau banyak belajar berarti sedikit bermain gitu. Nah, karena ini adalah sesuatu hal yang baru, banyak keraguan, tapi tetap saya rasa perlu untuk kita terapkan di sekolah ini, dan lambat laun akhirnya teman-teman mendukung ya, teman-teman mendukung, sekolah juga mendukung gitu. Dan juga ada beberapa guru yang akhirnya tertarik untuk mencoba menerapkan proses pembelajaran dengan permainan. Dengan permainan sendiri.
Tapi untuk pengembangan nih Mas apakah bekerja sendiri secara otodidak atau mungkin ada komunitas yang juga bareng sama Mas untuk mengembangkan game itu sendiri? Oke, jadi di awal-awal memang saya sendirian gitu ya, karena juga saya belum punya komunitas yang support untuk hal itu. Tapi semakin kesini dengan bertemu teman-teman baru, akhirnya saya juga mendapatkan pengalaman-pengalaman baru dari teman-teman saya. Akhirnya saat ini saya mengembangkan game itu tidak lagi sendirian, gitu. Apa itu Mas? Jadi ada teman-teman dari namanya Let's Play ya. Jadi Let's Play Indonesia, di mana mereka ini mau untuk memfasilitasi gitu. Karena kalau kita mau mengembangkan game yang bagus untuk proses pembelajaran, tentunya kita tidak bisa sendirian. Karena proses membuat game itu sangat panjang gitu. Jadi kita sebagai guru tentunya mungkin dari sisi materi kita menguasai gitu ya. Karena memang sudah kesehariannya kita mengajarkan itu. Tetapi kalau untuk proses mengkolaborasikannya dengan permainan, tentu kita akan butuh support dari teman-teman yang lain. Betul. Tapi kalau di sekolah ini sendiri, apakah Mas sendiri mengembangkan komunitas yang juga bergerak di game-based learning untuk anak-anaknya nih Mas? Oke, jadi kalau untuk game-based learning di kalangan anak-anak, saya sudah coba untuk menginisiasi gitu ya. Jadi di sekolah ini saya membentuk yang namanya Games Club. Gitu, dimana saya batasi untuk anak-anaknya hanya bermain board game sama card game gitu. Itu berarti ekskul juga kah Mas atau beda? Sejauh ini masih sekedar komunitas saja. Komunitas. Benar. Oke nih Mas, berarti ke anak-anak juga udah ada klubnya. Tapi dari Mas sendiri selain goal di dalam game dalam pelajaran itu paham materinya, apa ada goal lain dalam pembelajaran yang Mas mau itu dicapai oleh anak-anak sendiri? Oke, jadi kalau untuk peserta didik saya tentunya dengan adanya penerapan metode game-based learning ini bisa membantu mereka untuk memahami materi sejarah jauh lebih baik lagi, jauh lebih efektif lagi, jauh lebih termotivasi lagi, merasa terlibat dalam proses pembelajaran. Itu yang saya harapkan bisa berdampak bagi perkembangan pembelajaran di diri peserta didik saya. Oke. Selanjutnya nih Mas, kalau misalnya kita bahas soal game-based learning, itu kan ada game digital, ada juga board game, ada juga card game sendiri. Dari Mas sendiri yang udah belajar soal ini selama lebih dari 3 tahun lah, apa sisi kelebihan dan kelemahan dari game-based learning itu sendiri? Oke, jadi selama ini kan untuk beberapa tahun terakhir memang saya lebih fokusnya di penggunaan board game ya, board game maupun card game di kelas atau dalam proses pembelajaran, di mana saya menggunakan board game atau card game yang fisik gitu ya, yang ada memang ada bentuknya gitu, bukan sebuah game digital. Salah satu kelebihan daripada board game, card game konvensional itu dari interaksinya. Saya senang sekali ketika melihat peserta didik saya itu saling bekerja sama, saling terjadi diskusi gitu ya, saling bersama-sama memecahkan sebuah permasalahan dalam rancangan pembelajaran berbasis permainan. Itu sekali lagi saya ingin menumbuhkan rasa kolaborasi, berpikir kritis di antara peserta didik saya dengan penggunaan board game. Berarti ada kolaborasi juga di sana kelebihannya. Kalau dari sisi yang mungkin Mas anggap sebagai ini adalah hal yang masih bisa kita tingkatin lagi nih, game-based learning itu sendiri apa? Oke, jadi kalau untuk penggunaan game-based learning selama ini masih terbatas gitu ya, masih terbatas. Tentunya yang ingin saya tingkatkan adalah bahwa apa yang saya rasakan manfaat dari penggunaan game itu tidak berhenti dari diri saya saja gitu. Saya juga pengen lebih banyak lagi guru-guru yang mengenal metode maupun model pembelajaran game-based learning. Nah, nanti apakah beliau-beliaunya mau menggunakan itu, ya saya kembalikan lagi ke teman-teman guru yang lainnya laginya itu. Cuman bagi saya pribadi, saya ingin mengenalkan bahwa ada sebuah metode maupun model pembelajaran yang menarik nih gitu ya, yang bisa diterapkan di dalam proses pembelajaran Bapak Ibu guru. Oke, berarti sisi menarik dari game-based learning ini menjadi inovasi untuk rakyat kita. Tapi dari sisi Mas sebagai seorang guru nih, apakah game-based learning ini sudah mampu untuk merepresentasikan apa yang dimau oleh kurikulum pendidikan kita sekarang? Oke, jadi kalau untuk
tujuan daripada kurikulum gitu ya. Kurikulum Merdeka ini juga tidak lepas dari berbagai macam pemikiran daripada Ki Hajar Dewantara. Beliau pernah mengatakan bahwa permainan itu adalah sebuah proses pembelajaran gitu. Jadi memang proses pembelajaran sendiri itu harus dibuat semenyenangkan mungkin, semenarik mungkin agar bisa memotivasi anak-anak untuk bisa tumbuh kembang secara kodratinya. Jadi tugas guru tidak lagi hanya sekedar mentransfer knowledge-nya aja, tapi juga benar-benar harus memfasilitasi, mendampingi perkembangan peserta didiknya sesuai dengan kodrat alamnya dia, yaitu di masa anak-anak adalah proses bermain itu tadi. Proses bermain. Jadi sebenarnya poin belajar itu bukan menghentikan fase bermain dari setiap orang, tapi kita mengkolaborasikannya ya Mas, dari sisi Mas sendiri. Iya, betul. Jadi memang berharapnya dengan adanya penerapan permainan dalam proses pembelajaran, tidak lagi pembelajaran itu membosankan gitu ya. Jadi berharapnya lebih hidup lagi pembelajarannya, lebih banyak anak-anak yang terlibat dalam proses pembelajaran sehingga bisa menimbulkan proses-proses kreatif dalam diri mereka dan juga kemandirian dalam belajar. Berarti mungkin kalau misalkan dari awal Mas berangkat sebagai seorang guru dengan metode yang konvensional sampai sekarang di game based learning, berarti Mas sendiri kan punya ketertarikan untuk inovasi sebagai seorang guru juga. Mungkin itu adalah poin sisi keunikan ataupun hal yang mungkin seharusnya dimiliki oleh seorang guru dalam mengajar. Dan ini kayaknya udah mulai sore nih Mas, udah mulai sepi juga sekolahnya, anak-anak udah pada pulang, jadi mungkin makasih banyak Mas untuk hari sama-sama. ini udah ditemenin ngobrolnya juga. Jadi mungkin kapan-kapan kita bakal kesini lagi. Oke, siap. Jangan bosan untuk main ke sekolah saya. Iya, oke. Sudut pandang itu datang dari seorang guru sejarah, Mas Handoko, pada tahun 2021 di kala pandemi. Meskipun ia menyukai game sejak kecil, tapi ia menerapkan game ini pada strata pendidikan semenjak menjadi guru. Tapi apakah game ini memang sangat bermanfaat bagi siswa pada media pembelajaran? Atau ini hanya menjadi pemanis permukaan? Mari kita cari tahu lebih lanjut. Boleh, perkenalkan nama saya Lisandra Aini dari kelas 10 5 SMA Negeri 12 Surabaya. Ya, kebetulan saya di sini salah satu murid dari Pak Handoko. Saya merasa senang karena mungkin di pelajaran terakhir ya, karena pembelajaran dari Pak Handoko ini tuh sangat menyenangkan. Soalnya kan ada game, itu nggak gampang boring gitu. Buat anak-anak yang ngantuk juga biasanya langsung bangun, kayak seneng gitu, seru. Soalnya ada permainan. Mungkin dari menghafal tahun, bulan, sama tanggal-tanggal yang ada di sejarah. Kan juga banyak tempat sejarah juga. Itu mungkin yang merasa aku buat kurang menghafal itu. Mungkin dari cara permainannya, dari gamenya juga mudah dihafal, dan kalau misalnya lupa juga ada cara-caranya gitu kan. Jadi kita bisa menghafal juga, jadi nggak gampang lupa gitu. Menurut saya itu efektif banget, soalnya kan dari permainan itu kita juga bisa mudah dihafal. Mungkin nggak sepenuhnya untuk kita menghafal dari buku banget, jadi kita ada permainannya juga. Gitu. Membantu sih, soalnya kan kalau misalnya kita cepat hafal dengan permainan itu, mungkin kalau bakal di ulangan kita juga bakal lebih paham dan lebih cepat jawabnya gitu. Sama-sama Kak. Game yang dianggap sebuah permainan belaka ternyata punya manfaat di baliknya.
cerita seorang guru sekolah menengah atas, mata pelajaran sejarah yang mungkin mengagetkan Anda bahwa ada sebuah media pembelajaran yang menarik bagi siswanya. Lalu, apakah hanya ini media pembelajaran yang tepat dalam mengajar? Atau masih ada media pembelajaran lainnya?